Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami kongsi siri kedua, nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkannya. Nasihat ini disyarahkan oleh beliau dalam kuliahnya di Madrasah Al-Ma'murah, hari Ahad pagi, 3 Syawal 545 Hijrah, dan dikumpulkan dalam kitabnya yang terkenal, Fathur Rabbani, Wasiat dan Nasihat Kerohanian. Moga kita semua mendapat ilmu dan menjadi pedoman kepada kita semua. Amin. Sesungguhnya, barang siapa ingin memperbaiki dirinya, maka hendaknya ia berlatih melawan hawa nafsunya, sehingga ia terbebas dari cengkeraman hawa nafsu, karena segala hawa nafsu itu mengarah kepada keburukan. Perbaiki hatimu, karena ketika hati baik, maka seluruh keadaanmu akan baik. Memperbaiki hati hanya bisa dilakukan dengan takwa, yakin padanya, bertekun padanya, dan ikhlas dalam setiap amalan yang dilakukan, semata-mata karena itu. Hati itu seperti burung dalam sangkar, atau seperti berlian dalam ikatannya, atau seperti harta karun yang disimpan dengan sempurna di dalam lemari. Bayangkan, seekor burung tanpa sangkar, sebuah berlian tanpa ikatan, atau setumpuk harta tanpa tempat untuk menyimpannya. Jika Anda berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memandangmu, maka sibukkan diri dengan mentaatinya, bersabar terhadapnya, berpuas diri dengan segala ketentuannya untukmu dan orang-orang selainmu. Hai anak muda, nasihati diri sendiri dulu sebelum menasihati orang lain. Jangan berlebihan dalam menasihati orang lain, bila dalam diri sendiri masih ada yang perlu diperbaiki. Celakalah kamu jika Anda tahu cara membersihkan orang lain, sementara Anda buta. Bagaimana mungkin seorang buta dapat membimbing orang lain, padahal yang membimbing haruslah orang yang bisa melihat. Ingat bahwa orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari lautan adalah perenang yang terampil, mahir, dan yang bisa membawa orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang yang mengenalnya. Karena tindakan ini tidak bisa dilakukan dengan kebodohan dan kejumudan yang menyelimuti jiwa. Celakalah kamu, lidahmu soleh sedangkan hatimu dalam kemaksiatan, lidahmu bersyukur sedangkan hatimu berpaling. Celakalah kamu, karena kamu mengaku sebagai hambanya, sedangkan ketaatanmu kamu berikan kepada orang lain. Jika kamu benar-benar hambanya, maka kamu akan kembali kepadanya dan memihaknya, lalu kamu akan memusuhi karenanya dan berbelas kasihan karenanya. Wahai hamba, tidurlah di bawah bayang-bayang takdir, istirahatlah dengan sabar, berpuaslah dengan takdir yang telah ditentukan untukmu, sembahlah dirimu dengan selalu menunggu dan berharap bahagia. Wahai hamba, jagalah ketakwaanmu, jagalah aturan syariah, jagalah semangat untuk selalu melawan godaan hawa nafsu, setan dan teman-teman jahatmu.
Di mana rasa syukurmu, wahai orang yang telah menerima nikmatnya? Suatu saat, kamu mengira bahwa nikmat itu datangnya dari selain Allah, sedangkan di lain waktu, kamu meyakini bahwa nikmat itu berasal dari hasil usahamu sendiri, seperti Anda sendiri yang menciptakan berkah. Kehancuran sebagian besar manusia karena selalu berbuat salah dan durhaka. Kehancuran para pertapa, orang zuhud, adalah karena mereka memiliki keinginan untuk bersenang-senang dengan mengikuti nafsunya. Kehancuran para wali abdal disebabkan oleh terlintasnya pikiran mereka ketika mereka sedang dalam keadaan tenang, dan kehancuran para sidikin, orang-orang yang jujur dan benar, adalah sesuatu yang bersifat sementara. Wahai hamba, jauhkan nafsu dan emosi dari Anda. Jadikanlah ia seperti bumi di bawah kaki manusia, atau seperti debu di tangan mereka. Jangan duduk dengan orang munafik, pembohong dan pengikut pangkat. Bagaimana Anda bisa duduk dengan jiwa yang begitu kotor? Oleh karena itu, lawanlah mereka, dan jangan berteman dengan mereka, tapi jangan jauhi mereka sejauh mungkin. Penjarakan mereka, dan beri mereka hak-hak dasar mereka. Taklukkan mereka dengan kesungguhan dan ketekunan. Adapun nafsu, Anda harus mengendalikannya, bukan membiarkannya mengendalikan Anda. Nafsu itu seperti anak kecil yang belum punya akal. Bagaimana Anda harus belajar dari seorang anak dan menerima sesuatu darinya? Adapun setan, dia adalah musuhmu dan musuh ayahmu, Adam alaihi salam. Bagaimana Anda bisa bersandar padanya ketika antara Anda dan dia ada permusuhan selama beberapa generasi? Oleh karena itu, jadikanlah takwa sebagai senjatamu, manakala tauhid atau fokus kepada Allah, bertakwa kepadanya, menyembuhkan dalam diammu, jujur dalam segala perbuatan, dan meminta pertolongan kepada Allah adalah kekuatanmu. Wahai hamba, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan menghadapinya, kecuali kamu telah mengesampingkan segala yang datang selain Dia. Jangan terbelenggu dengan makhluk, sedangkan kamu jauh dari Halik. Ketahuilah, taubat itu adalah pusat kekuatan dan penyesalan atas segala perbuatan. Lepaskan baju ketidaktaatan Anda dengan pertobatan yang tulus. Jika Anda bertobat, biarlah pertobatan itu datang dari hati Anda. Bertobatlah Anda lahir dan batin. Wahai hamba, jika suatu penyakit menimpamu, maka terimalah dengan sabar, dan tenanglah hingga datang obatnya. Ketika obat datang, terimalah dengan rasa syukur. Jika Anda mampu melakukan itu, maka Anda akan berada dalam kehidupan yang tenang dan bahagia. Wahai hamba, jangan mengincar, matlamat, hanya sekadar apa yang Anda makan dan minum, apa yang Anda pakai dan Anda nikahi, apa yang Anda tinggali dan apa yang Anda kumpulkan. Karena semua itu hanyalah ambisi nafsu dan naluri insaniyah. Ingat, dunia ini ada penggantinya, yaitu akhirat. Makhluk juga memiliki pengganti, yaitu Halik. Setiap kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, kamu akan mendapatkan pengganti yang baru dan lebih baik di akhirat nanti. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang masih ada saat ini
sebagai bekal akhirat, menunggu kedatangan malaikat maut. Wahai pembohong, Anda hanya mencintai Tuhan ketika Anda mendapatkan berkat. Sebaliknya, ketika musibah atau cobaan datang kepadamu, kamu langsung kabur, seolah-olah Tuhan bukan kekasihmu. Ketika ujian atau cobaan datang dari Tuhan, sementara engkau bertekun dan menerimanya dengan sabar, maka engkau adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sebaliknya, jika haluanmu berubah, maka kebohonganmu akan menjadi jelas. Hancurlah perbuatanmu yang pertama.